masuk di pelayanan mahasiswa, yaitu PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Persekutuan Mahasiswa Kristen adalah suatu kegerakan yang terjadi di dalam dunia, kampus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui anak-anak Tuhan yang membawa Injil keselamatan Yesus Kristus kepada mahasiswa-mahasiswa. Sebagaimana amanat agung Tuhan, agar mereka dapat mengalami karya keselamatannya, kemudian dibangun oleh firman-Nya untuk menjadi berkat bagi keluarga gereja, bangsa, dan negara. Beberapa alasan pelayanan mahasiswa penting untuk dikerjakan, yaitu kabar baik tentang keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk manusia melalui Yesus Kristus harus diberitakan kepada setiap orang, dan tidak terkecuali di kampus, yaitu bagi setiap mahasiswa yang ada, karena mereka juga adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Kedua, mahasiswa adalah kelompok yang khas dalam kehidupan mahasiswa di luar kampus, mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dengan kelompok yang lain, maka perlu dikelola dengan cara-cara pelayanan yang khusus dan tepat agar mereka dapat dijangkau dengan Injil. Kelompok ini paling tepat dijangkau oleh mahasiswa itu sendiri. Poin ketiga, mahasiswa adalah kelompok yang potensial atau responsif terhadap Injil. Masa mahasiswa masa di mana terjadi proses kristalisasi pandangan hidup, sehingga masa ini merupakan masa bertanya, mencari, dan memilih, sehingga di masa ini terbuka kesempatan untuk memberi jawaban secara Kristiani. 4. Masa mahasiswa adalah masa yang tepat untuk dilatih dan dibina, sehingga ketika para mahasiswa itu menjadi alumni, mereka akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hidup Kristiani, serta mampu juga menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia pekerjaan dan tidak larut di tengah dunia ini, dan menjadi saksi yang setia. Termasuk juga beberapa alasan pelayanan mahasiswa penting untuk dikerjakan. Poin 5 ini mahasiswa mempunyai potensi yang sangat besar ketika mereka pergi dan menjadi alumni. Maka mereka akan menjadi pembawa dan pemberita kabar baik, sehingga akan mempunyai pengaruh yang sangat luas, sebab mereka akan menyebarkannya ke seluruh pelosok negeri maupun di luar negeri, karena itu akan menyebabkan semakin banyak orang mengenal Kristus melalui mereka. 6. Mahasiswa mampu mewarnai kampus. Kelompok yang hadir dalam pelayanan mahasiswa ini akan mendemonstrasikan kasih Kristus dan hidup kebenaran serta kesucian, pasti akan membawa berkat khusus bagi kampusnya, dan Allah dipermuliakan. 7. Mahasiswa yang terlibat dalam pelayanan mahasiswa berasal dari bermacam-macam gereja atau interdenominasi. Dampak dari pelayanan ini tentunya adalah kesatuan yang makin erat dan kuat sebagai bagian dari tubuh Kristus. 8. Pelayanan mahasiswa adalah mitra gereja atau parakrots dalam menyediakan kader-kader pemimpin gereja yang yang takut akan Tuhan dan memiliki intelektual yang tinggi. Dan perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan tinggi yang berfungsi menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa dan masyarakat. 9. Jika mahasiswa tidak dilayani dengan baik, maka kita akan menemukan kehancuran pribadi, keluarga, masyarakat, serta negara dan juga gereja Tuhan yang akan padam pelitanya. Supaya pengelolaan setiap persekutuan dapat menjadi baik dan tepat sasaran, maka setiap orang yang di dalamnya, khusus pengurus, perlu 1. Memahami visi, 2. Karakteristik pelayanan, 3. Target dan sasaran, 4. Strategi pelayanan, 5. Profil alumni yang akan dihasilkan. Pengelolaan pelayanan mahasiswa salah satu sebab mengapa pelayanan mahasiswa tidak menghasilkan alumni yang siap karena lemahnya pengelolaan pelayanan ini. Nah, ada banyak penyebab mengapa pelayanan mahasiswa tidak dikelola dengan baik. Ada yang disebabkan pengurus tidak menyadari pengelolaan persekutuan atau pengelolaan mahasiswa yang baik. Mereka salah konsep tentang pentingnya pelayanan mahasiswa, atau ada pula yang tidak mengetahui prinsip dan cara-cara pengelolaan persekutuan dengan baik. Nah, kemudian lemahnya pengelolaan pelayanan mahasiswa dapat mengakibatkan yang pertama, proses pembinaan yang terputus dan tidak kontinu. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam memprioritaskan program pelayanan mahasiswa. Dan yang ketiga, tidak adanya kesinambungan program dari tahun ke tahun kepengurusan, sehingga
pelayanan mahasiswa seolah jalan di tempat. Nah, sebaliknya, pengelolaan pelayanan mahasiswa yang baik akan mengakibatkan yang pertama, tujuan pelayanan dapat tercapai secara optimal. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid bertambah dan berkualitas. Kemudian yang kedua, pengelolaan yang baik akan meningkatkan efektivitas atau hasil yang maksimal dengan konsep efisiensi atau dana, waktu, dan tenaga. Nah, hal ini bisa terjadi dengan peningkatan pendanagunaan sumber atau karunia penghemat waktu, dana, dan tenaga. Nah, pergeseran karena kesalahpahaman dapat dikurangi sehingga tidak menghabiskan banyak energi untuk mengatasi konflik dan tidak menjadi batu sandungan. Kemudian yang ketiga, agar dapat melaksanakan sesuatu yang lebih besar atau progresif bagi Allah. Kemudian yang keempat, agar pelayanan berjalan secara sopan dan teratur, menghindari kekacauan agar terjadi kesaksian yang lebih baik. Nah, kemudian gambaran sebuah pelayanan mahasiswa. Nah, pelayanan mahasiswa sebagai sebuah bangunan. Kemudian pelayanan mahasiswa sebagai sebuah proses produksi murid, yaitu penjangkauan atau penginjilan, kemudian kedua pemuridan, ketiga pelipat gandaan, dan yang keempat pengutusan. Pengelola yang baik harus terdiri dari beberapa tahap yang sifatnya saling mempengaruhi. Tahap-tahap tersebut digambarkan sebagai suatu lingkaran yang prosesnya berlangsung terus-menerus. Yang pertama, perencanaan adalah tahap awal dari suatu kegiatan di mana dilakukan suatu penentuan visi, tujuan dan arah pelayanan serta program-program yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, perencanaan ini adalah langkah untuk menetapkan lebih dahulu seperangkat kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan orang-orang yang tepat pada fungsi yang tepat sehingga mereka dapat melakukan perangkat kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang ketiga, penggerakan adalah tahap di mana pemimpin mengarahkan, membimbing anggota untuk bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan demi terwujudnya tujuan yang diinginkan. Pada tahap ini merupakan sebuah langkah untuk membuat orang berperan secara efektif dalam melakukan perangkat kegiatan yang ada. Yang keempat, pengendalian adalah tahap di mana para pengurus melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, merupakan langkah untuk memastikan bahwa kegiatan pelayanan dilakukan sesuai dengan rencana demi mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya membuat perencanaan program pelayanan mahasiswa. Yang pertama, melihat kembali visi misi pelayanan. Yang kedua, analisa kondisi dan definisi pelayanan. Yang ketiga, penetapan tujuan dan sasaran. Yang keempat, penyusunan program dan agenda kegiatan. Dan yang kelima, evaluasi. Selanjutnya, pergerakan adalah suatu usaha untuk membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan melakukan pekerjaan secara ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Yang pertama, perilaku manusia. Yang kedua ada motivasi. Yang ketiga kepemimpinan, yang keempat komunikasi. Selanjutnya kehadiran pelayanan mahasiswa untuk mewadahi para mahasiswa Kristen yang terpanggil mengerjakan misi Allah di dunia kampus dengan menjangkau sesama mahasiswa bagi Kristus, membina mereka untuk bertumbuh ke arah kedewasaan iman, menolong mereka menginteraksikan iman Kristen dan ilmu yang mereka pelajari dengan tujuan untuk menjadi alumni yang sanggup menjadi terang dan garam bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.